Mereka bilang tempat ini adalah surga tersembunyi, tapi kenyataannya tempat ini lebih menantang dari yang saya bayangkan. Yuk, berjalan dengan saya. Bisa kalian lihat ya, di sini tanahnya masih tanah merah dan ini tiap hari akan aku lalui. Kemudian kanan kirinya ini kelapa sawit. Yaps, gak ada jalan yang diaspal atau dicor ya. Tapi kita bukan pelosok-pelosok banget. Di situ sudah ada listrik ya guys. Sejauh ini cuma ada pohon sawit sih. Mata kita memandang dan kalian lihat sendiri jalanan tanah merah yang gak pernah berakhir sampai ke sekolahan. Yaps, kadang kalau hujan lebat kita merasakan ya jalanan ini bagaimana. Kalau panas pasti kita merasakan debu-debunya. Mau bagaimana lagi? Keuntungannya kita tinggal di sini, kita ngerasakan AC alami, yaitu datang dari angin yang lewat di sela pelepah sawit. Dan setiap tanjakan tanah merah ini pun punya ceritanya sendiri loh. Apalagi tanah-tanah kalau sudah, ya ampun, seperti bubur. Mereka kadang licin, membuat kita terperangkap di tanah itu. Ya, itulah seninya ya. Mau bagaimana lagi? Harus kita jalani dengan penuh syukur. Tapi dengan kita melihat ke atas dari pohon-pohon sawit itu, kadang aku merasakan ini keindahan Tuhan yang diberikan. Kita gak perlu kemewahan. Cukup perjalanan ini, kesederhanaan ini, dan debu merah ini sih, sampai kita lupa namanya kelelahan. Ya, kita harus tetap bersyukur untuk menikmati keindahan alam Tuhan ini. Dari dalam mau ke poros itu membutuhkan sekitar 20 menitan ya. Ke poros itu yaitu jalan utama aspal provinsi guys. Kalau kita di dalam pasti kita akan merasakan kadang kehilangan sinyal. Kalau orang baru pertama kali kesini pasti bisa merasa tersesat sih, bukan merasa lagi, bisa-bisa tersesat. Tapi aman guys, di sini masih banyak yang warganya atau siswa-siswi yang pulang dari sekolah. Masih banyak yang melintas. Aku merasa bersyukur banget. Kadang-kadang kemewahan mengalahkan semuanya. Tapi ini beda. Keindahan gak butuh kemewahan. Keindahan yang kita rasakan sudah mewakili tuh kemewahan, kesenangan yang kita rasakan. Dengan cukup perjalanan ini sih, kesederhanaan ini, dan satu lagi, debu merah ini. Selamat datang di dunia yang berbeda. Di sini jam tangan seolah melambat. Wangi tanah yang terkena panas matahari bercampur dengan aroma khas buah sawit. Sebuah aroma yang bagi sebagian orang mungkin asing, tapi bagi mereka yang hidup di sini, inilah aroma harapan. Kita akan menelusuri setiap jengkal jalanan ini, mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh
barisan pohon yang berdiri kaku ini. Debunya masuk ke sela baju, menempel di wajah, dan mengaburkan pandangan. Tapi begitu hujan turun, ia berubah menjadi lawan yang tangguh, licin, pekat, dan tak jarang mengunci ban kendaraan hingga tak berdaya. Namun di balik kesulitan itu ada sebuah ritme kehidupan. Lihat truk-truk pengangkut hasil bumi yang melintas, mereka adalah pertarung jalan yang sebenarnya. Bagi mereka, jalanan ini bukan sekadar rute perjalanan, tapi medan tempur harian untuk menghidupi keluarga di rumah. Ada rasa hormat yang muncul setiap kali kita berpapasan di jalur yang sempit ini. Sebuah klakson singkat bukan sekadar sapaan, tapi bentuk solidaritas sesama pejuang jalanan. Pohon-pohon sawit ini sering dipandang sinis oleh di dunia luar sih. Namun kita duduk sejenak di bawah bayang-bayangan pelepahnya. Kita akan mendengar cerita yang berbeda. Ada ribuan tangan yang menggantung hidup di sini. Dari para pemanen yang mengayunkan egrek dengan presisi hingga ibu-ibu yang mengumpulkan berondolan dengan sabar. Ada sebuah filosofi unik di kebun ini. Pohon-pohon ini berdiri dengan jarak yang diatur sedemikian rupa, saling memberi ruang namun akarnya saling menguatkan di bawah tanah. Sama seperti orang-orang di sini, mereka hidup dalam keterpencilan, jauh dari riuh kota. Namun ikatan kekeluargaannya justru lebih erat loh, karena mereka tahu bahwa di tengah perkebunan yang luas ini mereka hanya punya satu sama lain, saling membantu. Ya, itulah kita. Pernah nggak kalian merasa sangat kecil di tengah dunia? Saat berdiri di tengah hamparan kebun yang luas ini, keheningan itu terasa sangat nyata. Hanya ada suara gesekan pelepah yang tertiup angin dan sesekali suara kicauan burung yang melintas. Di saat seperti inilah kita diajak untuk berpikir tentang dari mana asal semua yang kita gunakan sehari-hari, tentang harga sebuah kerja keras, dan tentang bagaimana alam dan manusia mencoba mencari titik keseimbangan. Jalan tanah merah ini mungkin melelahkan, tapi ya memberikan waktu bagi pikiran kita sih untuk berkelana lebih jauh dari sekedar tujuan akhir.
Oke, kita sudah dekat portal, bukan dekat lagi, kita sudah lewat portal ini ya. Oke, di depan ujung sana itu kita akan melihat namanya Jalan Raya dan banyak warga di sini. Di sini juga ada yang jualan ya guys, pale-pale pentol. Dan ini jalan lintas penghubung antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Berau. Yaps, kita berada di Provinsi Kalimantan Timur, yang dimana lebih tepatnya kita di Kecamatan Muara Wahau. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini sampai detik terakhir. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.